Dan mungkin dia harus muncul kemudian kedua, kita ini masih baru mau tunggul ibu apa namanya ya. Makanya beliau ini memberikan materi ke depan. Istirahat. Kalau kami yang sebagai peserta saya, beliau ini berdua. Beliau pertamanya itu luar biasa ya. Mudah-mudahan ilmu dari bapak kita ini bisa dilakukan di sini. Karena kalian yang sudah dulu calon peserta saya, termasuk saya ini, bukan berarti saya di sini apa-apa. Saya ingin datang belajar dengan dan saya mungkin kemarin tidak sempat kita panggil ke sana. Sudah harus dikasih peluang itu. Kasih peluang itu gimana Pak? Kalau itu untuk apa ya? Untuk memberikan kesempatan kepada kita semua. Pak Asmi sih mungkin beliau mundur. Pak Asmi ya, beliau karena kemarin itu Pak Asmi apa ya? Ikut kuring saya. Tadi kuringnya itu juga alhamdulillah dia dapat lagi. Ya, Bang. Semuanya. Pagi ini kemudian saya ya mungkin dipercayakan saat ini untuk mencoba berdiri. Ketika saya berdiri tidak lain tidak mewakili teman-teman nanti. Mohon masukan teman-teman bagaimana saya ke depannya. Karena kita ini nanti bukan dalam arti saya bersama bukan berarti tetap bagaimana itu SPK itu. Nanti kalau kita ketemu dengan ibu kelas di mata pelajaran itu bukan yang ada di sini rasanya kan kayak pahit kan ya. Tapi mudah-mudahan dengan doanya Pak Asmi, doa teman semua, saya berharap keberhasilan ini tidak lain adalah tuntutan kita. Suatu kegembiraan bagi kita tak lain, kita telah memiliki sebuah pegangan. Apa pegangan? Ada emas yang sudah mendunia, bahkan emas kita BKI itu yang tadi ternyata 2 kali itu, tak lain itu emas. Makanya itu sungguh luar biasa. Misalnya kalau kita lihat yang ini memang ya, saya tak sempat tadi. Ini bantu. kemarin itu saya tak sempat ketiknya di WA. Pos, saya tak tanya WA, Pak Salam katanya potensi. Ini Pak mana? Pak Haritnya? Pak Harit yang sudah sekolah ini sebenarnya 5 orang yang di sini. Ibu Rohani juga. Oke, nggak apa-apa. Saya coba. Maaf Pak, kalau saya ini kita begitu pas ya. Kebetulan beliau ini berdua karena saya juga berkata ini. Saya coba ya. Mudah-mudahan besok hal ini tidak lain adalah bagaimana membangkitkan semangat saya besok ke depannya itu berhubungan dengan teman-teman. Kalau dipercayakan, kita jatuh dan bapak ini, ibu itu. Kalau bapak itu nilai saya lolos, ambillah. Kalau saya lolos, kita naik lagi. Baik, ya. Saya langsung ke awal materi tadi. Bapak Ibu, teman-teman yang saya bacakan, saya menjawab dengan tujuan yang telah ditentukan untuk kita. Saya tetap menggunakan alur yang ada di slide itu. Kenapa saya menggunakan alur itu? Karena itu tujuan kita. Ketika saya melenceng dari situ berarti rentetan materi yang telah kami terima, yang telah kami pegang, akan nyampe nanti.
Maaf kalau misalnya saya sambil membaca, bisa berdiri, kalau saya coba tulisnya. Bagaimana? Tujuan itu bagaimana kita mencapai capaian tadi pembelajarannya itu tadi. Kita awali dengan pertanyaan itu ya. Guru BK atau konselor dan guru BK, non BK di sini harapkan itu mampu membantu murid mengeksplorasikan potensinya, minatnya, kemudian bakatnya dan teknik asesmennya. Di jurus pertama ini sedikit berbeda, tetapi pelaksanaannya lebih banyak. Ada sebuah aksen yang mau kita lakukan. Yang kita lakukan itu bagaimana kita menemukan minat bakat dari potensi dari peserta didik kita. Sebenarnya kalau kita sampaikan ke sana para teman-teman guru yang lain selain kita itu nggak mungkin mereka. Tetapi ada satu pendalaman nanti dari keduanya Ibu Eva dan Pak Halid juga lebih hadir. Saya terlalu saja ya, saya jalan. Selanjutnya lagi, ada sebuah konsep. Konsep itu tidak lain bagaimana konsep kunci yang akan dipahami. Ada yang namanya kegiatan ilmu, kemudian daya belajar dan pengenalan minat dan bakat. 3 poin inilah yang perlu menjadi bahasan kita nanti di dalam menggali potensi ini. Kemudian pelatihan yang akan dikuasai, apa sih pelatihan yang akan kita kuasai? Tampil melakukan asesmen sederhana untuk mengakomodasikan potensi minat bakat tadi. Kemudian pelatihan khususnya apa yang kita khusus, yaitu tentang mengidentifikasikan potensi bakat minat daya belajar. Ini sudah tahu, karena apa? Hasil asesmen ini nanti adalah untuk pengembangan karir kita. Itu memang kelas 9 ya. Kelas 9 nanti akan pindah dia masuk ke tingkat selanjutnya. Ketika tingkat selanjutnya ini mau tidak mau kita selaku guru BK, bukan kita semua guru BK, harus melakukan dan melaksanakan kegiatan ini. Asesmen ini. Kemudian yang terakhir kali itu yaitu mengintegrasikan data asesmen itu di dalam layanan bimbingan dan counseling. Yuk, nanti di sini banyak diskusinya. Kenapa banyak diskusinya? Di sini semua kita akan sama-sama menggali. Ya walaupun tidak diskusinya itu menjurus kepada apa yang menjadi materi inti, pokoknya tidak apa-apa. Karena tadi saya dengar Pak Kamul bilang cuma kita sedikit. Padahal saya lihat di absensi itu kalau guru BK yang wilayah timur itu 41 orang nggak salah yang lihat. Apalagi Pak Kamul bilang, ya mudah-mudahan kesadaran ini di apa ya? Jurus keempat itu muncul di kita. Ya, selanjutnya ada sebuah hal yang mungkin perlu kita coba. Kenapa kita coba? Ada kayak kita ini sudah berada di SMP Lombok ini suatu hal yang luar biasa. Tetapi tayangan itu kita telah berada selamat datang Pak Pendekar. Ketika kami berlatih, memang akan jadikan pendekar. Bapak Ibu ketika nanti berlatih, kita akan menjadi pendekar. Selamat datang Pak Pendekar. Sekarang kalian tiba diberikan tenaga air. Di sini kalian akan boleh mengenali untuk meningkatkan cara berpikir, merasakan potensi yang mengalir, mengoptimalkan energi baik hadir, sangat melanjutkan perjalanan pertama. Hati-hati tergelincir. Ini yang tergelincir kayaknya saya nantinya ini yang mencoba terjun ke bagi Bapak Ibu. Harapan dan doanya mohon Bapak Seni sekali lagi mengulang. Oh, ungkapan yang depan mungkin 1-2 orang, 1-2 Pak Seni dulu, pengawasannya Pak Seni ini itu saya kaget, makin merinding saya. Hati-hati tergelincir, mohon Pak diulang kalimat, dibaca kalimatnya di depan. Bukan ya? Oh yang di sini aja Pak. Ya. Hati-hati tergelincir. Itu yang menjadi ini merinding Bang. Mohon bantunya Bang. Selamat datang Bapak Pendekar. Sekarang kalian tiba di padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi,
baik semakin hadir. Mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama. Hati-hati tergelincir. Ya, tepuk tangan ya, Bu ya. Terima kasih, Pak Masri. Mungkin ada yang wakil lagi, mungkin teman Ibu sekalian sebut namanya Bu, sekalian mungkin juga mengulang lagi kalimat yang itu Pak. Diperbesarkan lagi dikit Bang Malik. Terus ya, bisanya. Telepon bisanya. Ketahuan. Ya, Ketahuan. Kau tak tahu lagi. Maksud diri diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Hayu. Saya baca, selamat datang para pendekar. Sekarang kalian tiba di Padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama. Hati-hati tergelincir. Terima kasih. Alhamdulillah, tepuk tangan lagi, terima kasih. Baca ya. Di perjalanan ini, tak lain terutama saya yang mencoba berdiri di depan rekan-rekan ini pasti berdiri berbentukan ini. Berapa ini? Ini sekali. Mudah-mudahan besok tak berdiri lagi. Karena apa? Kita ingat setiap warga dari perjalanan ini bukan hanya sebuah permainan. Kenapa saya katakan bukan sebuah permainan? Hal-hal yang tak terduga muncul, terkoneksi ketika pelaksanaan kegiatan ini betul-betul kita jalani. Percaya tidak percaya? Semuanya akan langsung terkoneksi. Itu videonya sama siapa ya? Pasti akan terjadi. Oleh karena itu satu harapan bagi saya ketika dalam materi ini mohon perhatian kita, keseriusan kita. Karena hal ini tidak lain bagaimanapun Bapak Ibu nanti akan menjadi seorang pendekar itu tentu ada suatu asesmen, ya, asesmen yang sangat serius lain. Namun kita mulai dulu dengan permainan, kemudian pembiasaan berbasis kesadaran. 3 poin inti inilah mungkin bahasan kita. Namun sebelumnya kita ingin mengupdate otak kita dulu. Kenapa saya katakan mengupdate otak? Ada sebuah permainan ini pesan-pesannya ini berpesankan antara 2 orang. Siap ya? Yang laki dengan laki, yang perempuan dengan perempuan. Mohon beri teman-temannya dulu. Silakan. Laki dengan laki. Imam ke Saleh. Imam dengan Pak Saleh. Ya. Disiplin bukan paksaan tetapi sebuah kesadaran. Kedisiplinan tidak harus keras tetapi harus konsisten. Mereka dapat membantu siswa itu membangun rutinitas yang positif, Pak. Bu, kenapa membangun hal yang positif? Mulai dari kebiasaan belajarnya, mengelola waktunya di kelas itu ada di kelas berapa ya? Ada materinya itu tentang pengaturan waktu. Kenapa pengaturan waktu? Inilah yang disebut dengan disiplin yang tumbuh dari kesadaran, bukan keterpaksaan. Apa ya? Dengan rumus mendengar aktif ini terdiri dari dengan yang ini kalau kita lihat mulai dari D-nya itu ada sebuah dedikasi yang tumbuh dari jiwa kita pribadi. Kemudian lanjut ke E-nya ekspresi yang diperlihatkan. Ketika kita tadi ada ekspresi, mau tidak mau harus ekspresi ini terlihat kepada teman-teman kita, kepada klien kita terutama. Kemudian keterangan posisi itu kadang-kadang berubah ya, jangan sampai klien kita sudah kita lakukan tangki kita
Atau main HP. Ya, atau main HP. Main HP kan. Kemudian G-nya gangguan tidak hilangkan. Gangguannya ada, katakan kalau memang klien kita itu dalam kita satu kita kalau kita tutup berjadinya. Oke, lanjutkan lagi. A-nya amati isi pembicaraan. Inilah suatu respon kita ketika kita berkomunikasi dengan anak-anak itu dalam pelaksanaan coaching pribadi. Teknik-teknik yang perlu kita terapkan. Sangat jarang sekali ini. Kemudian respon. A. Amati isi pembicaraan. Setelah kita amati isi pembicaraannya, berarti kita sangat empati dengan klien kita itu. Kemudian kita respon. Respon misalnya, saya tadi terlambat. Oh, tadi terlambat ya. Responnya kan itu kalimatnya. Lagi kepada jamnya. Jamnya itu jangan dipotong ketika ada anak didik kita yang mengungkapkan sebuah perasaan dari hatinya untuk meminta bantuan kepada kita dalam pemecahan masalah. Jangan sekali-kali kita selaku konselor itu memotong pembicaraannya. Ini mungkin sedikit gambaran.